sudah memberikan kesempatan untuk bisa terlibat di film Sri Mulat. Sebuah privilege juga, Bang. Aku bersyukur banget walaupun mungkin nggak secara langsung aku bisa. Boleh dong juga tepuk tangan yang boleh berikan untuk Mas Rifnu Wikana. Dan tentunya tepuk tangan yang paling berikan untuk Mas Rukman Rosadi. Yes. Ya, akan ada beberapa cast lagi juga nanti akan menyusul bersama kita. Namun inilah yang hadir hari ini jajaran cast dan juga jajaran filmmakers dari film Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Boleh silakan teman-teman diabadikan dulu berfoto, boleh agak merapat bapak-bapak dan juga para pemain. Iya, boleh silakan merapat, kita abadikan dulu ini jajaran cast dan juga filmmakers. Boleh lihat sebelah kiri dulu. Iya, sebelah kiri, sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Oke, kiri cukup, tengah sekarang, tengah bawah dulu boleh, tengah bawah. Tengah bawah. Lihat papa, dilihat papa. Iya. Tengah atas sekarang, tengah atas. Oke, tengah atas. Oke, ada teman-teman official fotografer juga di tengah atas. Oke, baik, sebelah kanan sekarang. Silakan teman-teman di sebelah kanan. Boleh diabadikan kanan bawah dulu nih, kanan bawah. Iya, kanan bawah. Ada Mas Rosa di kanan. Kanan atas. Kanan atas. Siap. Oke, terima kasih teman-teman media. Nanti kita akan di Morgan ya. Morgan. Maaf, tidak bermaksud untuk tapi mudah-mudahan dari sini ya mungkin itulah memori yang mungkin kita ingin sampaikan dari film Sri Mulat. Semua orang punya memorinya, semua orang punya cerita terhadap Sri Mulat. Dari saya itu. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Titan yang sangat luar biasa. Karena memori ini memang nggak bisa digantikan, apalagi ada ya, dan kita doakan bersama untuk yang terbaik dari Pak Titan dan juga untuk kembali memori yang tadi ini adalah satu yang sangat luar biasa yang disajikan oleh MNC Pictures dan IDN Pictures tentunya membawa lagi memori Sri Mulat ke tengah-tengah penonton di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Titan, nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Pak Winston Utomo. Pak Winston, setelah IDN Pictures juga menjadi bagian dari IDN Media yang juga sangat berprestasi di tahun ini dan meraih di antaranya 3 nominasi FFI, tepuk tangan dong di tahun 2023 ini lewat film Slipknot. Kali ini IDN Pictures bekerja sama dengan MNC Pictures kembali menghadirkan film terbaru yaitu Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Pak, ini boleh harapannya apa Pak untuk ke publik ditonton? Yes, selamat sore, assalamualaikum. Saya sih bersyukur bisa membuat Sri Mulat ini privilege banget, susah banget untuk yang pertama susah untuk kumpulin 12 aktor ya. Untuk preskon aja susah, jadwalnya banyak yang ada ini doang gitu. Tapi mungkin nanti premier masih bisa lebih lengkap. Dan itu privilege banget, susah banget untuk membangun dan bekerja sama dengan 12 aktor sekaligus tuh dengan kemampuan mereka menjelma menjadi orang Jawa gitu ya. Itu melihat proses yang luar biasa gitu. Dan bagaimana mentreatment Sri Mulat itu resepnya adalah mengkolek lagi memori-memori kenangan kita terhadap komedi-komedinya yang dulu kita peragakan di sekolah, kita peragakan di kampus gitu. Tiap ngelucu selalu bilang Sri Mulat banget gitu. Jadi kenangan-kenangan itu, memori-memori itu yang kemudian kita kumpulkan dan kita hidupkan bersama-sama di film. Yes, itu dia Mas Nugroso. Tepuk tangan buat Mas Nugroso. Selamat sore semuanya. Aku ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Fajar karena sudah memberikan kesempatan untuk bisa terlibat di film Sri Mulat. Sebuah privilege juga, Bang. Aku bersyukur banget walaupun mungkin nggak secara langsung aku bisa mendapatkan momen-momen tersebut seperti om-om tersebut, om-om di sini tentang Sri Mulat. Kakak ya, kakak. Langsung disangka enggak kakak. Sama kakak-kakak di sini, walaupun pengalamannya berbeda, tapi yang paling selalu mengenang komedinya Sri Mulat udah pasti komedinya siapa ya?
sama Stacy. Itu cukup dekat sih sama aku. Yes, itu dia. Eh, Lalu silakan. dan proses film untuk nge-build karakter ya, kebetulan di sini kan aku nggak punya patokannya seperti teman-teman. Dia punya patokan untuk karakternya, tapi di sini aku nge-build langsung, dan itu pun aku butuh waktu. Kalau nggak salah 1 minggu aku nggak tahu tuh mau ngapain. Jujur aja Mas Reza, hampir seminggu aku nggak tahu ini, oh ya ini mau dibawa kemana, karena aku nggak punya patokan sama sekali. Sampai akhirnya aku ketemu sama Om Rano Karno sebagai Mbak Beku, aku ngeliat beliau dan akhirnya aku mendapatkan pandangan bahwa oh kalau misalnya Mbak Beku seperti ini, kebayanglah anaknya akan seperti apa. Segitu sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk banget juga di Sri Mulat. Boleh ceritakan dong untuk seorang Zulfa tantangannya gimana dan mengimplementasikannya di Sri Mulat Hidup Memang Komedi ini untuk seorang Zulfa, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Proses kita kan ada workshop, ada reading. Salah satu challenge-nya buat aku sih adalah beradegan bersama Mas Wika. Susah nahan ketawa soal kalau bapak ini. Nanti kita konfirmasi kenapa. Ya udah. Ini udah mulai. Oke, lalu? Pokoknya aku sih kan kita sempat ada masa workshop, reading, dan itu sangat-sangat aku manfaatkan untuk bisa menggali karakter Mbak Nunung. Dan ditambah juga aku sih kebantu banget sama Mas Rosa sebagai acting coach kita. Dan kalau aku kan bukan orang Jawa juga, jadi kayak Sri Mulat juga aku tidak tumbuh dengan Sri Mulat gitu. Aku adalah perwakilan mungkin generasiku yang kurang familiar, tapi kita tahu jokes-jokesnya. Jokes-jokesnya tuh masih ada sampai ke generasi aku. Tapi mungkin dulu aku tidak aware bahwa oh itu ternyata dari Sri Mulat gitu. Ternyata itu turun-temurun gitu sampai ke generasi aku. Jadi setelah aku research tentang Sri Mulat, aku baru menyadari dan betapa kuatnya Sri Mulat itu sampai bisa masuk ke generasi aku kayak gitu. Ya, si Tria Zulfa Marani. Terima kasih Zulfa. Ruannya bisa dibawa energinya dari tadi trailer sampai berasa juga ke kita di sini. Jangan tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah lihat trailernya ya, halo kawan-kawan media semuanya, seneng banget nih, jarang banget loh media sebanyak ini. Ini kayaknya nih film ini bakal jutaan nih. Amin. Kayaknya sih ya kalau dari media segini, insya Allah, amin, amin. Langsung salting digituin sama Emil. Jadi sebenarnya Ya. menariknya proses Sri Mulat itu karena komedi itu kan sebenarnya itu tingkat tertinggi dalam seni peran itu salah satunya itu kan komedi. Ya. Tentunya orang yang memang biasa sudah pernah melakukan tragedi juga di dalam karya-karyanya. Cuma maksud aku untuk mencapai titik komedi itu ternyata sulit. Jadi kita itu harus benar-benar dilenturin gitu. Nah makanya kita selama 2 bulan itu dilenturin sama Mas Rosa. Gimana supaya kita itu rileks semuanya. Jadi nggak ada beban, kita nggak ada jarak satu sama lain. Tubuh kita itu juga bisa fleksibel. Kita mengucapkan bahasa Jawa itu juga seperti orang Jawa beneran. Itu benar-benar kita nggak tanpa disadari sebenarnya kita itu digodok sampai setiap hari loh, setiap hari sampai kita nyebur-nyebur di kolam lagi, curhat-curhatan satu sama lain itu metodenya Mas Fajar itu sampai bikin kita itu udah kayak saudara waktu itu. Jadi aku pikir sih kalau tadi ngeliat trailernya itu salah satu dari beberapa adegan yang mungkin nantinya ketika melihat keseluruhan itu bisa lebih pecah. Makanya judulnya Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Hidup Memang Komedi. Ya, gak ada lagi yang Hidup Memang komedi. Ayo dong, hidup memang komedi. Semua dong, hidup memang komedi. Nah gitu dong. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong Mas. Terima kasih. Kita ke Naima dulu, Naima. Kalau Naima sendiri gimana? Ini juga karakter yang sangat melekat loh. Punya fans yang tersendiri juga dan emang udah wah ini pasti karakternya seperti ini gini gitu. Dan untuk Naima sendiri
Gimana tuh pada saat prosesnya dan melebur menjadi satunya seperti yang tadi Mas Riznu Wikana bilang juga, silakan. Kalau buat aku pribadi, sebenarnya karena kita prosesnya bareng-bareng, udah pasti proses sama juga. Cuman kesulitan buat aku adalah aku bukan native dengan berbahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa jadi salah satu tantangan terbesar buat aku di film ini. Terus yang kedua, source-nya, karena aku nggak, balik lagi karena generasi aku udah mungkin Zulfa. Kita banget Mas. Jadi aku nggak pernah nonton Sri Mulat secara langsung di TV maupun di kayak pentas atau apapun itu ya. Aku nggak pernah tahu gimana sih karakter-karakter yang ada di sini itu benar-benar memerankan perannya di panggung, di TV. Jadi menurut aku source buat aku tuh agak susah. Tapi balik lagi karena memang ini komedinya, terus lawakannya dibawa sampai ke generasi aku. Jadi aku pas nonton tuh kayak sadar kalau misalkan oh yang selama ini di sekolah kita lakuin, di tongkrongan kita lakuin itu tuh sebenarnya akarnya dari sini. Jadi kesulitannya akhirnya dibantu oleh Mas Rosa dan juga Mas Fajar supaya kita semua jadi lebih dekat juga sama Sri Mulat, meskipun untuk generasi aku ngerasa jauh banget. Iya sih, itu dia. Naima, Julfi, tepuk tangan untuk Naima. Terima kasih. Kita ke Morgan dulu, Morgan. Untuk karakter yang di sini juga stretch lagi nih untuk actingnya Morgan gitu kan. Hal yang baru lagi untuk seorang Morgan gitu. Ini gimana, Mas Rosa, kita lihat ekspresinya saat. Tokoh paling ganteng di Sri Mulat ya. Ya, jadi. Silakan. Sore udah nggak bisa. Selamat sore semuanya teman-teman. Prosesnya memang sama seperti teman-teman yang lain. Saya juga bukan ODGJ, orang dengan apa? Gen Jawa. Jawa, salah ya. Jangan salah ya. Jangan salah. Orang dengan Gen Jawa. Jadi apalagi saya dari Kalimantan, mungkin akses dari kecil ke Sri Mulat tuh emang rada susah gitu. Jadi tapi pada saat di tongkrongan tuh kayaknya bercandanya ada gitu. Cuman kita nggak tahu ini tuh bercandaan apa gitu. Jadi pada saat berproses sama teman-teman, sama Mas Rosa, sama Mas Sugros, jadi tahu oh akar Sri Mulat. Jadi sebenarnya akar-akar komedi nasional yang sekarang lagi beredar itu semuanya berakar dari legend-legend Sri Mulat gitu. Dan prosesnya juga menyenangkan, bener-bener menyenangkan, bener-bener di karantina sama Mas Rosa gitu untuk menjadi tokoh-tokoh di film Sri Mulat ini. Itu dia Morgan. Oh, terima kasih Morgan.